Tuh guys, jadi udah bosen ya kan ngoding mulu. Sekarang kita bikin uh, review, ya review produk ya kan. Produk ini adalah mengenai bookmark manager. Oke, masuk nih guys. Jadi ini ada aplikasi, kita bisa akses di sini nih guys, dashboard.kinesa.dev ya kan. Jadi sebenarnya ini aplikasi gue yang buat ya kan. Nah, ini adalah aplikasi untuk bookmark manager ya kan. Nah, bookmark manager kalau misalkan buat teman-teman yang sering nggak nutup tabnya ya kan, sampai tabnya numpuk ya kan. Nah, ini ada solusi nih guys. Nah, jadi atau yang teman-teman punya punya bookmarknya banyak ya kan, terus bingung nyimpen di mana bookmarknya. Nah, ini bisa jadi solusi nih. Bisa jadi solusi buat teman-teman. Nah, oke, jadi kita coba demokan ya kan untuk si bookmark manager ini. Jadi yang pertama, ini ada 3 main bookmark ya kan. Ada 3 main bookmark yang biasanya ini kita set sebagai bookmark yang sering teman-teman pakai ya kan. Ini kalau gue nyetingnya ini, nah ini bisa juga diganti misalkan kita mau ganti teman-teman yang suka buka Gmail ya kan. Nah ini bisa kita ganti jadi Gmail ya kan. Berarti dia adalah gmail.google.com. Dia bisa jadi Gmail ya, kalau kita klik langsung buka ke Gmailnya gitu kan. Nah, atau yang kedua, kita juga bisa bikin bookmark baru, tambahkan bookmark baru. Misalnya kita lagi-lagi kita pakai Gmail ya, kita pakai Gmail, berarti Gmail itu adalah di sini ya kan. Nah, kita bisa pakai di sini. Kita bisa masukin Gmail di sininya ya kan. So in dashboard, ini dia. Oh sorry, yang kedua itu ini dulu nih. Jadi adalah di main. Nah kalau di main itu dia muncul di sini nih. Nah sorry nih, gue ganti akun dulu ya. Gue ganti akun, bukan akun sih, profil. Gue ganti profil dulu. Nah kalau ini gue nyiapin nih, udah nyiapin tab-tabnya gitu kan. Udah nyiapin bookmarknya. Jadi kalau misalkan tadi kita ulang lagi, di sini kita bisa pakai masukin Gmail ya kan. Gmail itu adalah mail loh kok gue golek. Nah kan dia di google.com ya kan. Nah ini bisa, ini sebagai primary bookmark kita bilangnya. Nah kita bisa tambah bookmark baru email itu di dalam grupnya adalah main. Nah dia grupnya itu adalah di sini nih. Nah ini kenapa nggak muncul dia? Oh salah, Google. Nah jadi kita nggak perlu masukin ininya guys, kita nggak perlu masukin ikonnya karena ikon itu udah auto detect guys dari di aplikasinya. Terus misalkan teman-teman yang suka buka Steam ya kan, nah ini kita bisa tambahin juga nih guys, kita bisa tambahin Steam. Oke, nah kira-kira gitu. Kita pilih ke atas, kita masukin ke grup yang di main. Nah yang berikutnya kita bisa masukin bookmark di yang bawah nih guys, yang kecil-kecil. Misalkan nih bookmark yang kita jarang buka gitu kan, misalnya gitu kan. Nah punya buka kita masukin description atau tagnya itu adalah Steam. Nanti ini gunanya buat apa, nanti kita akan sampai ke yang berikutnya, ke penjelasan berikutnya. Ini Steam atau game ya kan. Nah kita komplit dulu. Nah kita bisa tambahin apa lagi, misalkan Tokopedia gitu ya. Tokopedia kita juga bisa tambahin di sini, Tokopedia, Topet ya kan, Topet. Ini kita bisa masukin e-commerce misalnya, e-commerce ya kan, kita masukin di sini e-commerce. Nah jadi kalau kita ulang lagi nih guys, ini adalah primary bookmarknya, ini secondary bookmarknya, ini adalah caption. Apa nih yang beda dengan bookmark lainnya? Yang pertama, kita bisa punya namanya search guys. Kita punya search lagi, ini Topet, satu lagi gue masukin detik deh ya. Nah gue masukin Kompas. Masukin Kompas, misalnya di sini adalah tagnya adalah news. Nah cuman Kompas ini gue bikin dia defaultnya hidden. Nah yang pertama kita punya namanya search guys. Setelah kita mau search e-commerce, nah dia langsung nyari itu guys, e-commerce. Jadi ini adalah wild search ya, dia search di judulnya, di tagnya, sama di URL-nya. Atau kita nyari Tokopedia, nah dia juga keluar tuh guys. Atau kita nyari Topet, nah dia juga keluar tuh guys. Nah jadi ini
kalau misalnya kita lupa nama bookmarknya atau description-nya atau ini, kita tinggal search aja nih guys. Kita punya search yang powerful. Kita nyari Steam ya kan, kita nyari game. Itu fitur yang pertama. Jadi fitur yang kedua kali ya. Jadi yang pertama kita punya tiga section bookmark: primary, main, sama others bookmark. Yang kedua kita punya fitur search ya kan. Nah yang ketiga ini apa yang seru guys, kita punya fitur namanya quick search. Caranya gimana? Kita bisa bikin quick search baru, new tag ya kan. Misalnya game. Oke, misalnya game. Kemudian kita bikin quick search baru, misalnya Topet. Nah, Topet itu kan kita sering misalnya kita nge-bookmark link-link produk gitu kan. Misalkan kita nge-bookmark link produk ini gitu ya. Nah, kita link produk ini kita mau bookmark. Kita bisa mau bookmark, kita masukin petnya ini, Topet barang 1 ya kan. Nah, ini adalah Topet. Jadi kalau kita ini pasti kita yang macam kayak begini kita nggak pengen dia muncul dong ya kan. Kita nggak pengen dia muncul. Nah, ini kita bisa search Topet. Nah, dia keluar tuh guys. Jadi dia kayak semacam quick search untuk di sini. Kita nggak usah selalu ngetik search-nya gitu. Jadi search ini kalau misalnya memang kita butuhkan aja untuk ngetik search-nya. Cuma kalau misalnya kita butuh untuk daily basis-nya, kita tinggal search pakai Topet. Nah, itu yang ketiga tuh guys. Fitur yang ketiga adalah quick search atau quick tag. Nah, kalau kita udah selesai atau kita mau ini, kita bisa klik. Atau kita bisa tampilkan semua bookmark kita guys. Nah, ini semua bookmark kita bisa muncul semua di bawah di sini. Jadi itu guys, quick tag, quick search guys. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa apa ya? Yang ketiga, yang keempat berarti ya. Nah, di sini kita ada setting guys. Ada setting. Nah, di sini setting ini kita bisa bisa lebih dalam lagi. Nah, kita mau nyeting di sini, kita mau tambahin misalnya tadi news gitu ya. Kita bisa bikin news dan lainnya. Nah, dia juga ada widget nih guys. Nanti mungkin sini ada kedepannya ada widget tambahan lagi ya. Yang sekarang udah ada itu adalah prayer widget guys. Jadi buat yang muslim nih, kalau kita aktifin, nah di sini dia bisa detect guys jam waktu sholat, ya kan? Jam waktu sholat. Oke, itu fiturnya lagi guys. Nah, terus setting ini cuman baru ini ya, baru ada tag sama prayer widget. Timing ini masih under development. Jadi nantinya itu, kalau sekarang tuh warna dan timesnya masih ini doang. Cuma nanti segera akan dibuatkan dia bisa ganti-ganti colornya. Oke, timing. Bookmark Manager ini untuk tampilin semua nantinya ya, untuk tampilin semua bookmark biar gampang editnya. Karena kalau sekarang ngeditnya itu kita masih masuk ke sini nih. Misalkan kita Gmail, kita mau edit, kita mesti masuk ke sini untuk edit. Oke, yang berikutnya lagi ada backup and restore. Nah, jadi guys, salah satu fitur yang keren juga di sini adalah bahwa aplikasi ini tidak perlu diinstal dan dia tidak connect ke database sama sekali. Jadi benar-benar data ini yang bisa akses hanya kalian aja. Jadi nggak ada hubungan ke server, nggak ada dependensi ke pihak lain. Nah, sehingga kita juga bisa gampang nih nge-backupnya. Cara nge-backupnya adalah kita masuk ke setting, backup and restore, kita bisa backup. Ini akan jadi data backup. Restore-nya sama. Jadi misalkan ini gua buka di mana ya? New folder 1. Nah, ini gua ini. Oke. Nah, ini kita bisa restore ya kan. Itu. Nah, dia restore tuh guys. Nah, yang berikutnya adalah kita reset. Nah, kita mau hilangin semua datanya. Nah ini dia udah hilang nih. Oke. Kalau kita mau, jadi kita kan udah backup kan. Kita bisa restore nih. Kita bisa restore, kita ambil dari sini data JSON, balik keluar. Nah, ini udah restore lagi data kita. Nah, itu kita punya backup restore. Nah, yang paling powerful adalah kita bisa import dari bookmarknya yang udah kita punya nih guys. Karena gimana? Kita masuk ke menunya Chrome, kita masuk ke bookmark, kita buka bookmark manager, habis itu kita buka organize, kita buka export bookmark. Ini kita masukin lagi tempat tadi di temp 1 ya kan, ini. Terus setelah kita ekspor bookmarknya si Chrome kita bisa import. Oke, kita pilih file yang tadi kita ekspor dari bookmark managernya Chrome. Nah, ada di tag nih guys, apa aja yang ada di bookmark kita.
Nah, kita tinggal centang atau kita bisa centang semuanya ya kan. Ini kalau di tengah ada yang mau diubah, kita bisa import. Ini masih ngebug nih, harusnya ada 4, cuman dia baru cuma kebaca 2 nih. Oke, kita import 4 partnya, connected. Nah, ini masuk semua nih guys, yang ada tadi di bookmark Chrome kita udah masuk semua dalam sini. Nah, kira-kira itu tuh beberapa fitur yang dimiliki oleh Bookmark Manager ini. Again, kita nggak perlu install ya kan, cukup buka di sini aja, langsung kita bisa akses semua fiturnya. Nah, penggunaan lainnya adalah kan kalau sekarang ini kalau kita buka kalau kita buka new tab nih, ini kan new tabnya seperti ini nih. Nah, ini kita bisa setting guys, jadi kita masuk dulu ke more tool, kita cari extension, visit from web store, kita cari namanya new tab URL, cari new tab URL, kita cari mana ya? Bentar ya, new tab URL and see. Nah, custom new tab URL guys, ini kita install nih guys. Kita tambahkan ke Chrome. Oke, kemudian kita klik, mana dia? Kita custom new tab URL-nya ke ini. Salah, bukan begitu guys. Ini gue close dulu ya. Kita ke option. Nah, kita enable. Kita masukin adalah dashboard finish tadi. Oke, save. Sehingga kalau setiap kali kita buka tab baru, nah dia langsung masuk ke sini guys. Itu enak banget kan. Jadi kita setiap kali kita buka new tab untuk Chrome kita bisa langsung akses ke ke Bookmark Manager yang udah kita setting. Oke, kira-kira itu guys quick reviewnya. Kalau misalnya kalau misalkan ada yang ingin tanyakan atau ingin kasih feedback atau mau coba, silakan, nanti linknya gue kasih di deskripsi. Thank you.